Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah kalau masuk semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Duduk yang rapi ya. Kita mulai doanya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum melanjutkan materi di bab selanjutnya, kita ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari kemarin? Iya, benar sekali. Kemarin kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada yang masih ingat apa saja sistem pencernaan pada manusia? Iya, ada mulut, kelenjar, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan lain sebagainya ya. Sebelum memulai pelajaran, coba lihat di sekitar kita ada benda apa saja. Iya, ada kursi, ada meja, ada buku ya. Ada yang tahu kenapa ibu tadi menyuruh kalian untuk memperhatikan benda yang ada di sekitar kita? Karena sekarang kita akan belajar tentang benda dan sifatnya. Ibu berharap setelah belajar tentang bab ini, anak-anak ibu ini dapat mengidentifikasi wujud benda dan sifat benda yang ada di sekitar kita. Dapat menyebutkan minimal 3 contoh benda sesuai dengan sifatnya ya. Iya, dan dapat mengelompokkan benda tersebut. Sebelum belajar, ibu berharap juga dalam belajar nanti tidak ada yang ribut ya. Iya, jangan berbicara, dengarkan ibu, fokus ya. Halo, assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu Ria Agustina. Baiklah, di sini kita memasuki materi tentang benda dan sifatnya. Ngomong-ngomong soal benda nih, benda ini sering ya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita ya, seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja ya kita memasuki materi tentang benda dan sifatnya ini. Nah, benda ini ada 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Iya. Nah, dari itu ada nih sifat-sifatnya yaitu. Nah, baiklah di sini Ibu akan membahas dulu nih sifat benda padat. Nah, benda padat merupakan benda yang wujudnya padat. Iya, yang wujudnya padat. Nah, contohnya ya seperti buku, meja, kursi, dan masih banyak lagi. Nggak bisa Ibu sebutkan satu-satu ya. Iya. Nah, lanjut. Ini ada sifat-sifatnya nih. Yaitu ya, yang pertama, benda padat tidak berubah jika kita pindahkan. Nah, misalkan nih buku. Ini ada sebuah buku nih. Sebuah buku ya. Ibu pindahkan dari ibu pegang, ibu letakkan. Nah, dia tidak berubah dan tidak bakal berubah juga. Iya, karena emang sifatnya benda padat itu jika dipindahkan tidak akan berubah. Selanjutnya, sifat benda yang kedua selanjutnya, benda padat itu memiliki berat. Seperti buku ini. Buku ini memiliki berat. Satu aja udah berat. Nah, jadi apalagi ditambah ya. Jadi satu buku. Jika buku ini ditambah dengan buku yang lain, maka akan tambah berat. Nih, tambah berat.
Nah, jadi emang sifat benda itu memiliki berat. Nah, yang ketiga, benda padat dapat diubah bentuknya. Nah, ini Ibu kasih contoh ya. Aduh. Nah, ini di sini ada pensil, lihat. Ya. Ini pensil ini tumpul. Iya. Nah, baiklah di sini akan kita peruncing. Nah, maka akan berubah bentuknya. Ini termasuk benda padat loh ya. Jadi pensil ini termasuk benda padat. Jadi kita runcing. Nih, bisa dilihat ya. Berbeda dengan bentuk yang sebelumnya. Ya, yang ini lebih runcing. Mengapa seperti itu ya? Karena memang sifat benda padat itu dapat diubah bentuknya. Nah, ada yang kedua, ada sifat benda cair. Sebelum memasuki sifat benda cair, Ibu mau tanya dulu nih, kalian ada yang ingin ditanyakan tidak tentang sifat benda padat tadi? Tidak ada ya. Iya, karena kan emang benda padat tadi tuh sering kita jumpai ya, jadi kalian pasti sudah paham lah ya. Nah, selanjutnya sifat benda cair. Nah, benda cair ini merupakan benda yang berwujud cair. Iya, benda yang berwujud cair. Contohnya di sini ada air, ada minyak, dan lain sebagainya. Nah, adapun sifat-sifat benda cair ini anak-anak, yaitu yang pertama itu benda cair mengisi ruang dan bentuk yang sama dengan wadahnya. Nah, seperti ini. Dia mengikuti bentuknya. Terus jika Ibu masukkan ke dalam gelas, maka dia akan berubah ngikutin ini lagi. Enggak begini lagi. Nih ya. Nah, bisa dilihat kan? Bentuknya tidak seperti ini lagi ya. Nah, ya karena itu dia tadi. Sifatnya tadi. Benda cair itu mengikuti wadah tepatnya, yaitu seperti itu. Dan selanjutnya sifat benda cair yang kedua. Sifat benda cair yang kedua itu permukaan benda cair itu selalu datar. Nih bisa dilihat ini tadi ya, di dalam gelas tadi. Dia selalu datar, permukaannya selalu datar, nggak mungkin kan dalam suatu wadah atau dalam suatu dalam suatu wadah ya, permukaan air itu miring, nggak ada sejarahnya ya. Permukaan air itu selalu datar, kan nggak mungkin kan miring. Jadi memang itu sifatnya tadi, permukaan benda cair itu selalu datar. Nah, yang ketiga, tinggi permukaan air selalu sama. Ya, bisa dilihat ini ya. Ini sama nih sama. Ya nggak miring sebelah, pokoknya nggak bergelombang, pokoknya ini sama. Nih. Selanjutnya, yang keempat, benda cair dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, contohnya ini seperti ini, seperti yang saya sudah tadi contohkan ya di awal. Lihat, tempat lebih tinggi, jadi dia akan turun. Nih, seperti itu. Selanjutnya yang kelima, benda cair itu selalu menekan ke segala arah. Contohnya nih, misalkan di sebuah plastik yang berisi air mengalami banyak kebocoran, ada banyak sekali bocornya. Jadi jika ada bocor, maka si tekanan airnya tadi cepat turun.
Ya, karena banyaknya lubang tadi. Terus selanjutnya ada sifat benda gas. Iya. Sifat benda gas. Nah, benda gas ini merupakan benda yang berwujud gas. Nah, benda gas ini nih tidak bisa kita amati, tidak bisa kita lihat, namun bisa kita rasakan. Contohnya udara yang sekarang kita hirup ini merupakan gas karbon, gas oksigen maksud saya, gas oksigen. Nah, terus contoh lainnya yaitu angin. Nah, angin merupakan udara yang bergerak. Iya, angin merupakan udara yang bergerak. Angin ketika berhembus kita dapat merasakannya, namun tidak bisa kita lihat. Nah, seperti itu contohnya ya. Adapun sifat-sifat benda gas, yaitu yang pertama, benda gas menempati ruang. Seperti ini, seperti udara, dia mengisi seluruh tempat ya, seperti di kelas ini, seperti di rumah kalian. Nah, pokoknya seperti itu. Dan yang kedua, benda gas memiliki tekanan. Nah, ini Ibu akan contohkan benda gas memiliki tekanan. Nah, jika kalian minum air dengan menggunakan sedotan, air tersebut akan tersedot ke dalam mulut. Mengapa? Hal ini terjadi karena tekanan udara di dalam sedotan itu turun, ya. Bisa Ibu minum ya karena tekanan udara di dalam sedotan itu turun. Nah, selanjutnya benda gas dapat memuai. Contohnya pada balon udara. Udara yang memuai dari panas api mendorong balon udara ke atas. Nah, itu dia. Dan yang keempat, benda gas itu memiliki berat. Nggak percaya? Nah, ini ada contohnya ya. Misalkan nih, ada 2 buah balon. Balon yang pertama tidak terisi dengan udara, dan yang satunya lagi berisi dengan udara atau gas, berisi dengan gas. Maka balon yang berisi dengan gas tadi maka akan lebih berat daripada dari balon yang tidak terisi gas. Ya, karena itu tadi benda gas tadi memiliki berat. Nah, baiklah. Selanjutnya akan disampaikan dengan teman Ibu, yaitu Ibu Dwi Anjali Salma. Langsung saja silakan anak-anak. Oke, anak-anak, materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang perubahan wujud pada benda. Ada yang tahu tidak ada berapa sih perubahan wujud pada benda? Yaps, benar sekali anak-anak, perubahan wujud pada benda ada 6. Yang pertama itu adalah mencair, yang kedua ada membeku, yang ketiga menyubling, yang keempat menguap, yang kelima mengembun, dan yang keenam adalah mengkristal atau menghablur. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan satu persatu dari perubahan wujud benda tersebut. Oke, yang pertama itu adalah mencair. Ada yang tahu tidak apa sih mencair itu? Yaps, benar sekali Putri. Mencair itu adalah perubahan wujud benda yang awalnya dia padat, kemudian berubah menjadi cair. Contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, ada lilin. Lilin, ketika kita nyalakan api di atasnya, maka lama-kelamaan lilin tersebut akan mencair. Itulah contoh dari perubahan wujud benda, yaitu mencair. Oke, yang kedua itu adalah membeku. Nah, ada yang tahu tidak apa sih membeku itu? Yaps, benar sekali Anissa. Membeku itu perubahan wujud benda dari yang awalnya dia cair, kemudian dia berubah menjadi benda yang padat. Contoh,
Ketika kalian memasukkan air ke dalam gelas, kemudian gelas tersebut kalian masukkan ke dalam freezer kurang lebih 1 hari. Nah, ketika kalian membuka kembali freezer tersebut, maka air yang ada di dalam gelas tersebut akan menjadi bongkahan es yang berbentuk padat. Itulah contoh dari perubahan wujud benda yang yang itu membeku. Oke, yang ketiga itu ada menyublim. Ada yang tahu tidak apa sih menyublim itu? Yaps, benar anak-anak. Jadi menyublim itu perubahan wujud benda yang awalnya dia padat, kemudian dia berubah menjadi gas. Contoh, kapur barus kita letakkan dalam lemari. Lama-kelamaan kita biarkan. Lama-kelamaan kapur barus tersebut akan menghilang. Nah, menghilangnya kapur barus tersebut itu dia berubah menjadi gas. Itulah contoh dari perubahan wujud benda yaitu menyublim. Yang awalnya dia padat kemudian menjadi gas. Oke, yang keempat itu ada menguap. Kalian tahu tidak apa sih menguap itu? Yaps, benar sekali Febri. Jadi, perubahan wujud benda menguap itu adalah perubahan wujud benda yang awalnya dia cair kemudian berubah menjadi gas. Contohnya air yang kalian panaskan kemudian mendidih. Nah, air yang kita panaskan kemudian mendidih itu maka akan menghasilkan uap-uap. Itulah contoh dari perubahan wujud benda berupa menguap. Oke, yang selanjutnya adalah mengembun. Mengembun, ada yang tahu tidak apa sih mengembun itu? Yaps, benar sekali anak-anak. Mengembun itu perubahan wujud benda yang awalnya dia gas kemudian berubah menjadi cair. Contoh, air panas kita masukkan ke dalam gelas, kemudian gelasnya kita tutup, maka akan meneteskan air. Itulah contoh dari mengembun. Oke, yang terakhir itu adalah menghablur atau mengkristal. Ada yang tahu tidak apa sih menghablur itu? Yaps, benar sekali anak-anak. Menghablur itu perubahan wujud benda yang awalnya dia gas, kemudian dia menjadi sebuah padatan. Ya, contohnya kawah gas belerang. Maka dinding-dinding kawah ada gas-gas belerang yang kemudian akan berubah menjadi kristal-kristal belerang atau benda yang padat. Itulah contoh dari kegiatan menghablur, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Oke, anak-anak sekalian, itu 6 perubahan wujud pada benda. Yaitu tadi yang pertama ada mencair, kemudian yang kedua ada membeku, kemudian yang ketiga ada menyublim, kemudian yang keempat itu ada menguap, kemudian ada mengembun, kemudian ada menghablur atau mengkristal. Dan contohnya sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari dan sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, anak-anak sekalian, itu saja penjelasan dari Ibu mengenai perubahan wujud benda. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Ibu. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kegunaan dari benda-benda. Yang pertama, kita akan membahas kegunaan dari plastik. Yang kedua, kita akan membahas kegunaan dari benda kayu. Dan yang terakhir, kita akan membahas kegunaan dari benda kaca. Oke, yang pertama kita bahas dulu kegunaan dari benda plastik. Plastik merupakan suatu bahan yang memiliki sifat serbaguna, variasi, lentur, awet, dan tahan lama. Serta biaya produksi untuk plastik ini sangat murah. Nah, contoh benda yang menggunakan bahan plastik dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ember. Ember biasa kita gunakan untuk menampung air. Ember ini terbuat dari plastik. Kenapa ember terbuat dari plastik? Karena plastik tadi merupakan bahan yang kedap air, jadi dapat menampung air tersebut. Jika ember menggunakan bahan lain seperti kertas, maka dia tidak dapat menampung air. Maka dari itu, penggunaan bahan dalam membuat benda itu harus disesuaikan dengan tujuan benda tersebut untuk apa atau kegunaan dari benda tersebut.
Selanjutnya, kita akan membahas kegunaan dari bahan kayu. Di sini, di dalam kelas, itu banyak sekali yang berbahan kayu. Misalnya, meja, kursi, terus pintu, lemari, papan tulis, dan lain sebagainya itu merupakan yang berbahan kayu. Kayu ini kita dapatkan dari pohon-pohon yang memiliki sifat keras dan kuat. Nah, dan fungsinya tadi bermacam-macam. Lemari berfungsi untuk menyimpan buku. Misal lemari di sekolah kan lemari buku untuk menyimpan buku. Terus tuh papan tulis untuk kita menulis apa saja yang akan kita pelajari. Selanjutnya meja untuk kalian menaruh barang-barang kalian seperti pena, pensil, buku, dan lain sebagainya. Kursi untuk kalian duduk. Selanjutnya yang terakhir adalah kegunaan benda yang terbuat dari kaca. Kaca itu memiliki sifat yang tembus pandang dan tidak tembus air. Contoh benda yang menggunakan kaca di kelas kita adalah jendela, vas bunga, dan lain sebagainya. Kaca ini juga permukaannya mudah dibersihkan, tetapi kaca ini mudah pecah. Hampir semua bangunan itu menggunakan kaca. Bangunan apa saja, seperti sekolah, rumah, kantor, dan lain sebagainya, itu menggunakan jendela kaca. Mengapa demikian? Karena jendela yang terbuat dari kaca tadi dapat membuat sinar matahari masuk ke dalam ruangan sehingga membuat suatu ruangan tersebut menjadi terang. Kaca juga bisa dibuat sebagai hiasan, seperti yang tadi Ibu katakan bahwa yang terbuat dari kaca itu adalah vas bunga. Vas bunga tadi fungsinya sebagai hiasan untuk ditaruh di atas meja ataupun ditaruh di tempat-tempat yang dapat mempercantik suatu ruangan tersebut. Baiklah, itulah materi tentang kegunaan berbagai benda. Dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Apa yang kita pelajari? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Iya benar, kita belajar tentang benda berdasarkan sifatnya, wujud benda, dan kegunaan benda. Untuk benda berdasarkan sifatnya, tolong sebutkan yang tahu ada berapa? Iya, ada 3. Apa saja? Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Untuk wujud benda ada berapa? Tolong sebutkan. Yang tahu tunjuk tangan. Iya, berapa? 6. Iya, benar. 6. Apa saja? Mencair, membeku, menyublin, menguap, mengembun, dan menghablur. Untuk kegunaan benda ada berapa bendanya? Ada 3. Benda apa saja? Benda plastik, benda kaca, dan kayu. Dari materi tadi dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa benda berdasarkan sifatnya ada 3. Apa saja? Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat ini apa sifatnya? Benda padat ini tidak berubah bentuknya. Yang kedua ada benda cair. Benda cair ini sifatnya dia bentuknya menyesuaikan dengan wadah. Yang ketiga ada benda gas. Kalau benda gas ini sifatnya itu menempati ruang. Untuk wujud benda ada 6 ya. Ada mencair, membeku, menyublin, menguap, mengembun, dan menghablur. Untuk kegunaan benda itu ada benda plastik dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ember yang dapat kita gunakan sebagai tampungan air
Yang kedua, ada kaca dapat kita gunakan dalam konstruksi bangunan seperti pada jendela rumah. Untuk yang ketiga, ada kayu. Untuk kayu dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah biasa. Contohnya apa? Contohnya ada meja, kursi yang kita gunakan untuk belajar pada siang hari ini ya. Itu tadi materi yang telah kita pelajari. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita ingat dan kita terapkan dalam kehidupan ya. Ibu berharap setelah pulang ke rumah materi ini diulas kembali biar tidak lupa ya. Sebelum kita pulang, tolong bereskan dulu mejanya, bukunya dimasukkan ke tas ya. Sudah selesai? Sudah ya? Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.